A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa amma sa'atul waqti falaisat bisyartin. Wa amma sa'atul waqti anapun utawi ombere waktu, luasnya waktu iku falaisat mongko ora ono apa sa'atul waqti, ora ono iku bisyartin tetep kelawan syarat. Bal yastahidu balik istihad sapa wong wa in adda senajan nakaake apa istihaduhu istihade wong nekaake ila khurujil waqti maring metune waktu. Wa kadzalan kaya ikilah sa'atul waqti laisat bisyartin la yushtaratu ora den syaratake apa kaunul ina aini anane wadah loro utawa mengkono wadah loro iku liwahidin khabare kana iku liwahidin kaduwe wong siji. Balau kana balik lamun ono apa ina aini ono iku li isnaini kaduwe wong loro laisa mongko ora ono khabare laisa iku li ahadihima kaduwe salah swijine isnain isime laisa apa ayatawaddoa yen ta wudu sapa ahad wudu min ina ihi saking wadahe ahad, wadahe milik ahad maksudnya. Illa ba'dal istihadi angin ing dalem sakwise istihad. Wa syartul amali utawi syarat ngamalake bil istihadi kelawan istihad iku zuhurul alamati pertelane tanda utawa tondo. Fa illam yadhar mongko lamun ora dadi pertelo lahu kaduwe wong apa syai'un suwiji-wiji aroko mongko mbuang sapa wong alma aini ing mengkono banyu loro au khallaba utawa nyampurake sapa wong ahadahuma ing salah sijine ma aini au ba'dahu utawa sebagiane ma aini bil akhari kelawan sakliyane. Maksudnya bil akhari kelawan banyu kang weneh dari dua air tersebut. Tsumma tayammama mongko nuli tayammum sapa wong. Wa ulima lan kinaweruan apa anna hadza sak temene ikilah marjeknya syartul amal bil istihad zuhurul alamati. Khabare anna iku syartun dadi syarat lil amali kaduwe ngamalake istihad la li aslil istihadi dudu syarat kaduwe asale istihad. Wa ammal awani anapun utawi pira-pira wadah iku fayahillu mongko halal apa isti'malu kulli inain gunakake ing sekabehane wadah tohirin kang suci apa kulun walau nafisan senajan anane kullu inain iku wadah kang edi sing indah. Contone kaya kutin kaya dene wadah saking intan wanahwihi lan sepadane yakut illa aniyataz zahabi
angin wadah saking emas awil fiddati utawa perak. Faharamun mongko haram apa isti'maluha gunakake ing aniyataz zahab awil fiddah. Wattikhadhuha lan haram apa ngalap ing aniyatuz zahab wal fiddah min ghairi isti'malin saking tanpa gunakake haram 'alan nisa'i ing atase para wong wadon warijali lan para wong lanang. Saya jelaskan korelasi dari pembahasan istihad dalam air ini, atau ada dua wadah di hadapan kita, yang satu berisi air yang suci mensucikan dan yang satu berisi air yang mutanajis. Ini korelasinya kok dari mana sih ada pembahasan seperti ini? Jadi dalam pembahasan kitab fikih-fikih yang lain itu ada pembahasan tentang mukhalid, air yang bercampur dengan sesuatu, lalu sesuatu itu larut di dalam air. Contohnya seperti ini, ketika ada air murni bercampur dengan air mustakmal yang sama dalam sifat air, atau air bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya, seperti pembahasan sebelumnya. Di situ kan kita nggak perlu istihad. Alasannya kenapa? Kalau kita langsung saja berwudu dengan air-air sedemikian, baik bercampur atau bahkan tidak bercampur, seperti dua wadah dalam konteks yang seperti ini, kita langsung berwudu saja, tidak masalah. Artinya wudu kita sah. Alasannya kenapa? Karena syak atau keraguan-raguan dalam masalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci itu tidak sama sekali berefek apapun. Artinya wudhu kita tetap sah. Namun dalam konteks ini, ketika ada air yang bersanding dengan air yang mutanajis, kalau bercampur udah jelas, air itu jelas mutanajis. Nah sekarang yang bersanding ada dua wadah, salah satu wadah berisi air murni dan salah satu wadah berisi air mutanajis. Itu bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini? Dan kita nggak tahu mana itu air yang suci mensucikan, di wadah yang mana. Maka dari sinilah berangkat bahwa istihad itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa kok harus istihad? Nah, ketika kita langsung berwudu saja tanpa beristihad dahulu, maka wudu kita dikatakan tala'ub, tidak sah wudu kita karena mempermainkan, seakan-akan seperti itu. Karena berat sisi najisnya. Akhirnya harus diistihadi dulu. Istihad dalam koridor apa? Dalam koridor menentukan manakah air yang dilihat dan diteliti merupakan air yang suci mensucikan, yang sah digunakan untuk berwudu. Hanya sebatas itu. Kemudian wa amma sa'atul waqti falaisat bisyartin. Kemarin sudah membahas persyaratan-persyaratan ijtihad. Sekarang yang bukan syarat apa saja sih dalam ijtihad? Nah, wa amma sa'atul waqti falaisat bisyartin. Luangnya waktu sholat maksudnya, itu bukanlah merupakan syarat ijtihad. Jadi kita enggak perlu memperhatikan waktu ketika menghadapi situasi dan kondisional yang sedemikian digambarkan. Kita nggak perlu melihat waktu ini luas atau tidak. Yang harus, atau ketika waktunya luas kita harus istihad, ketika tidak luas maka kita tidak usah istihad. Tidak, bukan merupakan syarat
istihad. Artinya bagaimana? Bal yastahidu wa in adda istihadu ila khurujil wakti. Dia tetap istihad. Hukumnya istihad gimana? Ya tetap melihat kasus di atasnya. Kayak kemarin. Kalau wajib berarti dia wajib istihad. Kalau jawaz berarti dia jawaz istihad. Wa in adda istihadu ila khurujil wakti. Walaupun istihadnya nanti akan berefek mengeluarkan sholat dari waktunya. Wa kadza la yushtaratu kaunul ina'aini liwahidin. Begitu juga tidak disyaratkan kedua wadah yang berada di depannya ini, di depan seseorang yang ingin bersuci ini, yang digambarkan satu wadah berisi air yang suci mensucikan dan yang satu berisi air yang mutanajis, tidak disyaratkan milik satu orang kedua wadah ini. Balaukana li isnaini laisa li ahadihima ayyatawaddo'a min ina'ihi illa ba'dal ijtihadi. Bahkan apabila dua wadah ini milik dua orang yang berbeda, laisa li ahadihima, tidak bisa salah satu dari kedua orang tersebut berwudu dari wadahnya sendiri kecuali setelah ijtihad. Jadi dua wadah milik dua orang, namun berjejer itu wadah, dan salah satu pemilik ingin berwudu dengan wadahnya, itu tidak diperbolehkan. Dia harus ijtihad terlebih dahulu walaupun yang satu wadahnya itu bukan miliknya. Kemudian beranjak kepada syarat mengamalkan ijtihad seseorang yang ingin bersuci tersebut. Wa syartul amali bil ijtihad zuhurul alamah. Syarat untuk mengamalkan ijtihad seseorang tersebut yakni harus jelas adanya tanda. Tanda apa ya? Tanda tentang kesucian air ini atau kenajisan air ini. Fa illam yadhhar lahu syai'un araqal ma'aini. Apabila tidak ada tanda-tanda yang jelas, tidak ada satupun tanda yang jelas mengarah kepada bahwa air ini yang suci atau air ini yang mutanajis, maka harus dibuang kedua air di wadah tersebut. Au khallata ahadahuma au ba'dahu bil akhar tsumma tayammama. Atau dia harus mencampurkan salah satu air ke wadah air yang lain, atau mencampurkan sebagian air pada satu wadah ke wadah yang lain, kemudian ia bertayammum. Wa ulima anna hadza syartun lil amali la li aslil ijtihad. Maka bisa diketahui bahwa sesungguhnya ini apa? Yakni zuhurul alamah tadi, jelasnya alamat, jelasnya tanda-tanda tadi merupakan syarat untuk mengamalkan ijtihad, bukan syarat asal ijtihad. Wa ammal awani fayahillu isti'malu kulli ina'in tohirin walau nafisan. Beranjak membahas tentang wadah-wadah yang boleh digunakan. Semua wadah, amal awani fayahillu isti'malu kulli ina'in tohirin walau nafisan. Halal digunakan setiap wadah yang suci walaupun wadah tersebut sangat-sanat indah, seperti kayakutin, seperti wadah yang terbuat dari intan, wanahwihi, dan yang sejenisnya. Illa aniyatal zahabi awil fiddah, kecuali wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak. Hukumnya apa? Faharamun isti'maluha. Haram menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak.
Wattikhadhuha juga haram menyimpan wadah yang terbuat dari emas atau perak min ghairi isti'malin tanpa digunakan. Hanya disimpan saja itu udah nggak boleh, haram. Haram atas siapa? Ala nisa'i warrojuli. Haram bagi kaum Hawa dan kaum Adam. Jadi nggak seperti perhiasan. Perhiasan emas boleh digunakan oleh wanita. Tapi kalau wadah itu mutlak, ketika terbuat dari emas atau perak tidak boleh sama sekali digunakan, bahkan disimpan tanpa digunakan, baik oleh kaum Hawa atau kaum Adam. Alhamdulillah, semoga memahamkan. Ilahuna wallahu a'lamu bishawab.